Bapak Ibu, kita bertemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada saat ini, kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan tentang kita dipilih Tuhan atau semua orang mau Tuhan selamatkan. Kita sering mendengar khotbah-khotbah kita orang-orang terpilih. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Itu benar. Kita tidak bisa memilih Tuhan karena Tuhan hanya satu dan Tuhan adalah Sang Pencipta. Alam semesta ini termasuk pencipta kita. Jadi tidak mungkin ciptaan bisa memilih pencipta, ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita membaca dari Ulangan 7 ayat 6 yang bunyinya gini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian halnya kita dipilih Tuhan, maka harusnya kita berbahagia dan mengucap syukur karena kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Tapi masalahnya akan timbul pertanyaan, kenapa Tuhan pilih-pilih orang? Bukankah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang? Kenapa ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih? Sebenarnya persoalannya bukan itu. Manusia yang seringkali ingin memilih Tuhan. Dia ingin memilih Tuhan atau tidak memilih Tuhan. Kalau manusia itu memilih tidak memilih Tuhan, maka otomatis Tuhan juga akan membiarkan. Karena ada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup ini pilihan. Manusia bisa memilih dosa atau memilih bertobat. Kalau tidak memilih bertobat, dia tetap berdosa. Seperti halnya Petrus. Tuhan tahu setiap manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia tidak ada yang benar. Tidak ada manusia yang suci, apalagi kudus. Kita lihat Petrus, murid kesayangan Tuhan. Dia sayang sekali sama Tuhan. Dia bahkan selalu mau membela Tuhan, menjaga Tuhan, menjauhkan Tuhan dari mara bahaya, seolah-olah itu benar. Tapi sebenarnya Tuhan tidak perlu dibela. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Petrus kita bandingkan dengan Yudas. Petrus itu dia berdosa menyangkal Tuhan 3 kali. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Waktu Tuhan disiksa, dia dengar sebelum ayam berkokok ada orang datang kepada dia, kamu muridnya Yesus? Bukan.
Kamu muridnya Yesus, ya aku lihat kamu bersama-sama. Tidak, itu salah. Tidak pernah, saya tidak kenal sama Tuhan Yesus. Itu Petrus. Tapi kalau kita lihat Petrus itu, dia sadar dia salah, dia sadar dia menyangkal Tuhan, dia langsung berdoa, dia minta maaf sama Tuhan sampai dia nangis minta ampun sama Tuhan, dia sudah mengkhianati Tuhan. Dia menyesal, dia minta pertolongan Tuhan untuk mau mengampuni dosanya. Padahal dosa menyangkal Tuhan berat. Ya. Tapi Tuhan ampuni Petrus karena dia sadar. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu teman sekalian melihat si Yudas. Yudas itu juga murid Tuhan. Tapi dia hatinya tidak baik. Dia memilih uang daripada memilih Tuhan. Dia itu bendahara di kelompoknya Tuhan Yesus, di murid-muridnya Tuhan Yesus, dia ditunjuk sebagai bendahara. Nah, sebagai bendahara, dia sering korupsi. Ya, jadi dia lebih utamakan uang. Semua diukur dengan uang. Sehingga dia menjual Tuhan Yesus demi mendapatkan uang. Mungkin di dalam hatinya dia berpikir, kalau saya jual Tuhan, saya tahu Tuhan saya sakti, saya tahu Tuhan saya maha kuasa, saya tahu guru saya ini adalah Tuhan yang benar. Dia kalau disiksa pasti bisa melepaskan diri. Udah banyak kok cerita-cerita hamba Tuhan aja di penjara bisa melepaskan diri, bisa dia lepas sama Tuhan, sama malaikat. Pasti dia bisa melepaskan diri. Itu pikirannya, logika dari Yudas. Dia tidak melihat Tuhan dengan iman dan tidak melihat Tuhan dengan mata rohaninya. Sehingga dia hanya melihat Tuhan secara logika. Logikanya Tuhan maha kuasa, Tuhan adalah Tuhan, bisa melepaskan diri, dan Tuhan gak mungkin mau disiksa. Ternyata tidak. Yang terjadi Tuhan disiksa sampai mati di kayu salib. Karena ini adalah nubuatan Tuhan untuk penebusan manusia. Tapi si Yudas jadi nyesel. Aduh, saya nyesel. Saya sudah mengkhianati Tuhan saya. Tapi dia tidak mau minta ampun. Karena apa? Logikanya gak masuk. Tuhan udah mati, masa ia bisa mengampuni saya? Dia hanya berpikir secara logika yang terbatas. Situasi kondisi pada saat itu, dia lihat bahwa Yesus sudah mati dan dia tidak maha kuasa. Dia tidak bisa melepaskan diri. Cuma dia sedih karena dia salah, telah menjual Tuhannya. Makanya dia bunuh diri. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berbuat dosa, sebelum kita berbuat dosa pun Tuhan sudah tahu apakah kita mau berbuat dosa apa enggak. Seperti Petrus, Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Padahal itu belum kejadian, tentara Roma belum datang. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mari kita imani, kita berserah, dan kalau kita berdosa, kita minta Tuhan ampuni. Sampai sini dulu, nanti kita sambung ke episode berikutnya.